Kalau pada dasarnya untuk bikin bakso misalkan dari ayam supaya hasilnya kenyalnya lebih optimal, lebih bagus kan sebaiknya tidak menggunakan kulit ayam. Nah kalau sudah gitu pertanyaannya, kita belinya ayam kan tidak bisa tanpa kulitnya. Lalu kalau kulit ayam tidak bisa dipakai untuk baksonya, terus harus bagaimana untuk mengelolanya supaya kita tidak rugi dan tidak sia-sia beli kulit ayam tadi. Topik pembahasan hari ini mungkin memang agak menyimpang, jadi mungkin tidak khusus tentang bakso, tapi lebih ke arah kita memanajemen tentang mengelola supaya tidak ada bahan yang terbuang, sehingga kalau kita jualan itu untungnya maksimal. Nah, saya dapat pertanyaan yang menarik, itu tentang ini, kulit ayam. Kan kalau nonton channel HM Prasaja, saya seringkali bilang kalau misalkan mix bakso ayam atau mungkin bikin bakso ayam, supaya kenyalnya optimal kan sebaiknya tidak pakai kulit. Nah, kalau kulitnya dibuang, kira-kira para pabrikan bakso itu mengelolanya gimana supaya mereka tidak sia-sia membuang kulitnya, jadi tidak rugi. Kira-kira apa saja hal yang bisa kita lakukan terhadap kulit ayam tadi? Hal pertama yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita masih bisa memakai kulit ayam tadi dengan catatan takarannya itu tidak berlebihan. Memang sih kulit ayam sendiri adalah kandungannya lemak, di mana lemak kalau pemakaiannya terlalu banyak itu bisa membuat tekstur jadi empuk, jadi jelek. Nah, kata kuncinya kan kalau pemakaiannya terlalu banyak lemaknya itu menjadi jelek, sehingga bukan berarti kita harus membuang keseluruhan. Memang sih kalau kita buang keseluruhan, kita tanpa kulit ayam sama sekali, seharusnya keganyalannya memang lebih bagus. Tapi kita pun masih bisa menggunakan kulit ayamnya, tinggal masalah takarannya berapa banyak. Nah, itu saya tidak bisa menjawabnya di sini karena kan perlu tahu komposisi resep Anda keseluruhannya seperti gimana. Sehingga hal pertama yang menjadi pembeda para pabrikan ini tidak terlalu banyak rugi, dalam arti tidak membuang bahan, itu karena mereka masih bisa memakai kulit ayamnya. Yang dilakukan hanya satu, takarannya disesuaikan, dan yang kedua mereka menambahkan protein tambahan untuk mengikat lemak pada kulit tadi sehingga hasilnya lebih bagus. Biasanya sih lemaknya kalau nggak pakai ISP ya pakai M100FT, tergantung mereka mau pilih yang mana, tergantung komposisi dari kulit ayam yang dipakai seberapa banyak juga, itu akan menentukan juga sih. Hal kedua yang dilakukan oleh para pabrikan, biasanya mereka membuat yang namanya skin emulsion. Apa itu skin emulsion? Skin emulsion ini adalah suatu emulsi. Jadi emulsi itu adalah pencampuran antara dua bahan yang tidak bisa menyatu. Contoh kayak misalkan minyak dan air. Itu kan lemak, minyak kan lemak, dan air kan tidak bisa menyatu. Sama kan kalau kita pakai kulit, itu kan tidak bisa menyatu dengan bagus sehingga kan gampang pecah. Nah, hal yang dilakukan oleh pabrikan biasanya mereka membuat skin emulsion dari kulit ayam tadi supaya hasilnya nanti ketika dipakai di adonan baksonya itu komposisinya bisa lebih banyak. Minusnya, membuat skin emulsion ini satu, butuh waktu yang ekstra karena mereka harus giling dulu antara ayam, air, dan juga protein supaya terikat jadi satu. Lalu setelah itu mereka harus simpan dulu dalam kulkas seperti kayak bikin gel meat replacer. Besoknya baru mereka bisa pakai untuk masuk ke adonan. Jadi memang secara kerja ribet, lebih repot. Cuma kalau menerapkan cara seperti ini, hasilnya itu dosis takaran yang bisa dipakai kulit ayamnya itu bisa lebih banyak, sehingga ini bisa mengurangi jumlah yang terbuang sia-sia. Hal ketiga yang dilakukan para pabrik biasanya, ini kembali sih tergantung skala pabriknya sebesar apa. Umumnya semakin besar suatu pabriknya, biasanya mereka tidak hanya membuat bakso. Nah, mereka biasanya membuat bahan-bahan olahan daging lain seperti sosis, mungkin juga dimsum, mungkin nugget, terus apalagi mungkin ham dan sebagainya, di mana bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu merupakan bahan-bahan yang kandungan lemaknya lebih banyak dan mereka bisa memanfaatkan kulit ayamnya ke sana. Jadi contoh gini, kalau kita ngomong bakso dan sosis, kalau orang awam mungkin taunya bentuknya berbeda, cara masaknya berbeda, padahal komposisi resepnya pun juga berbeda, dimana kalau mau gampangnya doang, bakso itu seharusnya kandungan proteinnya lebih banyak sehingga teksturnya itu lebih bagus, lebih kenyal, lebih padat, lebih lebih bonci seperti itu. Sementara kalau sosis biasanya mereka lebih ke arah yang imbang antara protein dan juga lemaknya, sehingga secara gigitan seharusnya memang tidak sebagus di bakso. Nah, ciri-ciri seperti ini, sosis yang memiliki kandungan lemak lebih banyak, biasanya itu menggunakan lemak tambahan selain dari lemak yang ada di daging, bisa menggunakan kulit. Jadi misalkan nih ada pabrik bakso, bikin bakso ayam supaya hasilnya kenyalnya optimal, kan kulitnya nggak dipakai tuh, atau mungkin dipakai untuk skin emulsion, sebagian masuk bakso, sisanya mereka akan pakai untuk bahan yang sosis, sehingga mereka tidak perlu menambahkan minyak tambahan, lemak tambahan,
hasilnya tidak ada bahan yang tersisa, semua jadi produk dan ini menguntungkan. Nah, cuma apakah hal ini bisa ditiru atau enggak? Ya saya nggak tahu, kembali ke masing-masing pedagang, pebisnis, apakah Anda hanya single produk bakso saja atau mungkin Anda bisa membuat beberapa produk yang sama. Dalam arti kan sebenarnya secara pengetahuan, secara knowledge itu mau bikin bakso, bikin sosis, bikin nugget, bikin apalagi dimsum, bikin siomay itu sebenarnya mirip-mirip semua. Sehingga seharusnya kalau Anda menguasai ilmu bakso, Anda sering nonton channel HM Prasaja, seharusnya Anda ngerti. Tinggal masalah ngotak-ngatik resepnya, lalu prosesnya yang mungkin berbeda-beda. Makanya biasanya rata-rata dari pabrik bakso semakin ukurannya mereka gede, mereka bikin produk yang seperti itu supaya tujuannya tidak ada barang yang tersisa. Dan ini mungkin bisa jadi inspirasi buat Anda. Kalau Anda punya dagangan bakso, ya paling enggak mungkin Anda bisa bikin siomaynya. Siomaynya kan biasanya bisa dipakai juga untuk bakso, bisa Anda goreng juga untuk pangsit goreng, seperti itu kan sebenarnya juga mirip-mirip. Sehingga Anda bisa menggunakan kulit ayam yang sisa tadi sebagai campuran, karena mereka seperti siomay, sosis, terus pangsit tadi itu tidak terlalu butuh tekstur yang kenyal sekali kan, sehingga lemaknya itu bisa digunakan di sana. Hal terakhir keempat, kalau misalkan Anda memang sudah buntu 3 hal tadi, yang pertama sudah tidak bisa dilakukan karena Anda tidak bikin skin emulsion, Anda tidak jual produk selain bakso. Hal terakhir yang bisa Anda lakukan mungkin adalah menjual sisa kulit ayam tadi ke restoran-restoran yang mereka menyediakan menu seperti kulit goreng. Nah, hal ini bisa dipakai atau mungkin Anda bisa jual juga ke pedagang seperti produsen dimsum. Kenapa? Gini, pada dasarnya ada beberapa jenis produk itu yang memang membutuhkan kulit ayam dalam jumlah yang cukup besar. Sementara kalau kita hanya pesen di tukang ayam, kemungkinan juga kurang. Sehingga ya ini mungkin bisa jadi alternatif, tapi mungkin Anda agak repot juga karena Anda perlu cari tahu siapa produsennya dan Anda tawarin ke sana dengan harga mungkin lebih murah, sehingga ya tidak ada barang yang terbuang. Intinya adalah ini, kita sebagai pedagang, sebagai pebisnis lah istilah kerennya, kita harus kreatif. Jadi jangan sampai ada barang-barang, ada bahan-bahan yang tersisa. Sebisa mungkin kita mesti kreatif, kita mikir cara, kalau kita nggak bisa pakai sendiri, kita nggak produksi pakai bahan itu, kira-kira siapa yang membutuhkannya. Nah, dari situ kita bisa menawarkan untuk menjual kepada mereka. Contoh seperti tadi, kayak saya sebutkan dimsum. Dimsum membutuhkan kulit ayam biasanya supaya hasilnya itu lebih lebih empuk, lebih lembut, dan juga secara taste, secara rasa itu lebih lezat. Karena kembali kan ke komposisi masing-masing kan berbeda-beda, resepnya berbeda, hasil produk yang diinginkan juga berbeda. Makanya cobalah berkreatif sedikit, coba memantau siapa yang kira-kira membutuhkan, dan ini bisa jadi solusi supaya tidak ada barang yang kita sia-sia jadi terbuang, sehingga secara keuntungan seharusnya kita lebih efisien dan lebih profit lagi.